gak sih kalian ngerasa kayak, kok aku disuruh percaya sama Allah, tapi aku gak pernah lihat langsung? Atau kepikiran gini, Allah itu beneran ada gak sih? Terus kenapa dia beda dari kita? Nah, kalau kalian pernah mikir kayak gitu, tenang, itu bukan salah. Justru itu tandanya kalian lagi mikir kritis. Tapi, supaya kita bisa percaya dengan yakin, kita harus kenal siapa Allah itu. Dan cara paling dasar buat kenal Allah adalah dari sifat-sifatnya. Kita ini manusia, dan manusia tuh gampang banget lupa, goyah, bimbang. Tapi kalau kita tahu siapa Tuhan kita, gimana sifat-sifatnya, kita jadi punya pegangan. Misalnya, kalau kita tahu Allah Maha Mengetahui, kita nggak bakal sembunyi-sembunyi buat berbuat salah. Atau kalau kita tahu Allah nggak mungkin mati, kita nggak akan lari-lari cari pertolongan ke hal yang aneh-aneh seapa nih. Nah, makanya kita pelajari 3 jenis sifat Allah. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Pertama, sifat wajib. Ini tuh sifat yang harus dan pasti ada pada Allah. Jumlahnya banyak, tapi kita bahas 3 dulu yang gampang dipahami dan nyambung banget sama kehidupan sehari-hari. 1. Wujud. Allah itu ada. Nggak usah lihat langsung. Kita lihat ciptaannya aja udah cukup. Langit, manusia, hewan, planet, oksigen, semua itu nggak mungkin muncul sendiri. Jadi, wujud itu artinya Allah itu benar-benar ada, meski kita nggak bisa lihat pakai mata. 2. Ilmu. Allah Maha Tahu. Kita kadang suka mikir, aman nih, gak ada yang lihat. Padahal Allah tahu semua, bahkan isi hati kita. Gak bisa kita tipu. Bahkan niat yang belum kita ucapin aja udah diketahui Allah. Jadi kalau kita mau bohong, curang, atau nyakitin orang, mikir 2 kali, karena Allah tahu semua. 3. Sama, Allah Maha Mendengar. Kadang kita ngerasa curhat ke temen tuh gak nyambung ya. Tapi Allah, mau kamu bisik-bisik, ngomong dalam hati, bahkan nangis tanpa suara pun, Allah dengar semuanya. Makanya jangan ragu doa, meskipun dalam hati, Allah pasti dengar. Nah, dari sini kita mulai sadar, kalau Allah itu ada, tahu, dan dengar, berarti gak mungkin dong Allah itu mati, lupa, atau tuli. Dan itu benar. Makanya kita masuk ke sifat mustahil. Sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wajib. Artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah. Kita ambil 3 contoh juga ya. 1. Adam. Artinya tidak ada. Ini lawannya wujud. Kalau Allah nggak ada, terus siapa yang nyiptain semuanya? Mustahil banget Allah itu nggak ada. 2. Jahil, artinya bodoh. Ini lawannya ilmu. Bayangin, kalau Allah gak tahu, ya hancur dunia ini. Allah tahu semua hal dari masa lalu, sekarang, sampai yang belum terjadi. 3. Maut, artinya mati. Ini lawannya bako. Gimana caranya kita bersandar ke Tuhan yang bisa mati? Kalau Allah bisa mati artinya ada yang lebih besar dari Dia dong. Mustahil banget. Allah itu kekal selamanya. Nah, dari sini kita ngerti. Allah bukan makhluk. Dia gak punya batas kayak kita. Terakhir, ini yang unik, yaitu sifat jaiz. Cuma 1 sifat, tapi dalam banget. Namanya fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya, Allah bisa melakukan sesuatu atau enggak, itu haknya. Misalnya, Allah bisa nyembuhin orang sakit, bisa juga enggak. Bukan karena enggak mampu, tapi karena Allah tahu yang terbaik. Kita doa minta A, ternyata dikasih B.
itu juga bagian dari sifat jais ini. Di sini kita belajar buat percaya dan pasrah. Kita ikhtiar dan doa, tapi hasilnya kita serahin ke Allah. Jadi kesimpulannya teman-teman, Allah pasti punya sifat sempurna, yaitu sifat wajib. Dan mustahil punya sifat kekurangan atau sifat mustahil, serta bebas melakukan apapun sesuai kehendaknya yang disebut sifat jais. Dengan belajar sifat-sifat Allah, bikin kita jadi lebih kenal sama Tuhan kita, lebih sadar diri dan lebih siap menghadapi hidup. Kalau kita yakin Allah Maha Tahu, kita jadi jujur. Kalau kita yakin Allah Maha Mendengar, kita rajin berdoa. Kalau kita yakin Allah Maha Bebas, kita jadi lebih ikhlas menerima takdir. Jadi, jangan cuma hafal, tapi pahami. Jangan cuma paham, tapi rasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.